Untuk UTBK, yang harus bisa kamu lakukan adalah kamu harus mampu mendapatkan satu rahasia penting. Apa itu? Rasionalisasi nilai. Oke? Nah, jadi begini. Kalau SNPTN, rasionalisasi nilainya gimana? Enak. Nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Jadi semester 1 sampai semester 5 dikompilasi, dimasukkan ke dalam sebuah rumus, maka muncul di situ nilainya, kemudian peluangnya yang mana untuk UTBK. Kalau tahun 2019 enak. Tes UTBK-nya dulu, baru daftar SBMPTN. Nah, setelah tes UTBK itu keluar nilainya, baru tes SBMPTN-nya, baru seleksi SBMPTN-nya. Tahun 2020 daftar UTBK barengan dengan daftar SBMPTN. Tes langsung pengumuman SBMPTN. Terus dari mana rasionalisasi nilainya? Halo teman-teman semua, selamat malam. Saya pengen mengucapkan selamat datang di grup pembekalan UTBK, SBMPTN, dan KIP kuliah. Selama 7 hari ke depan Anda akan mendapatkan banyak insight, banyak energi, banyak informasi. Dan jika Anda serius di dalam memahami, serius dalam mengertikan, serius di dalam mengerjakan, dan serius di dalam mengimplementasikan setiap informasi yang akan teman-teman dapatkan ini, saya yakin insya Allah teman-teman akan mendapatkan peluang yang besar supaya bisa keterima di SBMPTN. Izin mengenalkan diri, nama saya Saifullah. Teman-teman bisa panggil saya Saiful atau Kak Saiful atau Bang Saiful. Saya adalah CEO dan foundernya Lampung Cerdas, yang dimana Lampung Cerdas ini sendiri telah kami dirikan sejak 7 tahun yang lalu. Artinya sejak 2014. Yang saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena Lampung Cerdas itu sendiri sejak awal 2014 telah concern membimbing, melatih, dan membina adik-adik SMA kelas 12 yang mau menuju perguruan tinggi. Ingat sekali saya pada tahun 2014 ada sekitar 35 orang yang mau daftar SNMPTN, dan alhamdulillah 32 diantaranya mereka keterima SNPTN dan 27-nya mendapatkan KIP kuliah. Pada waktu yang sama di tahun 2014 itu juga kami membimbing sekitar 50 orang yang mau lolos SBMPTN. Kita bimbing dengan strategi-strategi yang kita dapatkan, strategi-strategi yang kita lakukan secara riset mendalam. Alhamdulillah dari 50-an orang itu lebih dari 70% di antara mereka keterima dan 40%-nya mendapatkan KIP kuliah atau pada saat itu namanya bidik misi. Ini satu hal yang mendasari kami untuk terus grow up, untuk terus bertumbuh. Dan sekarang alhamdulillah sejak 2019 sampai dengan 2021 ini, program-program kami semacam ini telah diikuti dari seluruh Indonesia, mulai dari ujung Aceh hingga ujung Papua. Dan itu satu kemudahan, satu keberkahan yang harus kami syukuri. Dan sekarang yang ada di depan Anda, yang sekarang Anda dengar, yang sekarang Anda tonton, akan memberikan informasi penting tentang SBMPTN. Jika Anda benar-benar pingin banget sukses SBMPTN, jika Anda pingin banget membahagiakan kedua orang tua Anda, pastikan Anda menonton materi ini sampai full, dan pastikan selama 6 hari ke depan, 6 hari ke depan Anda harus benar-benar memahami, mengerjakan, dan menonton setiap materinya. Insya Allah teman-teman akan diberikan kemudahan menuju kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini teman-teman semua, kalau kita bicara tentang UTBK, itu tidak akan sama kalau kita bicara tentang SBMPTN. Kenapa? Karena pada faktanya UTBK dengan SBMPTN itu berbeda. Kenapa? Di setiap LTMPT mengadakan daring atau mengadakan sosialisasi, maka judul di bannernya adalah sosialisasi SNMPTN UTBK SBMPTN. Kenapa? Karena SNPTN itu sendiri sistemnya, UTBK itu sendiri sistemnya, SBMPTN itu sendiri sistemnya. Sehingga teman-teman semua, sejak 2018 yang menggunakan sistem UTBK seperti ini,
menandakan, menunjukkan nilai yang tinggi, oke, tidak menjamin kamu lulus SBMPTN. Ini terbukti tahun 2018 adik kandungnya Kak Saiful namanya Wildayanti. Itu dulu dia nggak keterima SNPTN karena dia tidak memakai strategi-strategi yang kami ajarkan. Kami analisis nilai rapotnya, kami katakan tidak cocok untuk kamu masuk ke dokteran. Tetapi tiba-tiba dia memaksa dirinya untuk daftar ke dokteran dan itu melanggar aturan yang ada. Sehingga dia tidak keterima di jalur SNPTN. Nah, ketika di SBMPTN, kami ajarkan strategi UTBK dan SBMPTN-nya. Apa yang dia lakukan? Dari 150 soal pada saat itu, Wilda hanya mengerjakan 47 soal. Tetapi bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Wilda lulus SBMPTN jurusan agroteknologi Universitas Lampung dan mendapatkan beasiswa bidik misi. Jadi 2014, 2015, 16, 17, 18 itu terbukti. Karena 2013 saya lulus SNPTN. 2014 adik kandung saya lolos SNPTN. 2015 kami membimbing terus. Tiba-tiba 2018 adik saya nggak keterima SNPTN. Saya drop pada saat itu. Tetapi kenapa? Bukan salah strateginya, bukan salah kaminya, bukan salah sistemnya, tapi salah adik saya sendiri karena tidak mengikuti apa yang kami ajarkan. Di SBMPTN dia mengikuti dan dia lulus. Nah, jadi teman-teman semua, nilainya itu pasti rendah. Soalnya yang dia kerjakan ada 70, nah ada 47 doang yang yakin dia kerjakan benar. Maka teman-teman semua, mengerjakan UTBK itu ada rumusnya. Dan mengerjakan SBMPTN itu juga ada rumusnya. Contoh begini. Kita tarik SNPTN terlebih dahulu. Ini sebagai contoh biar teman-teman memahami SNPTN dudukannya seperti apa, SBMPTN itu seperti apa, dan UTBK itu seperti apa. Nah, jadi kalau SNMPTN, oke, teman-teman itu penyeleksian ketatnya bukan di seluruh Indonesia, tapi penyeleksian ketatnya itu ada di sekolah masing-masing. Kenapa? Teman-teman semua, kalau UTBK nilainya itu standar, dinasionalisasikan. Tetapi kalau sekolah, perhatikan, nilai sekolahmu dengan nilai sekolah kawanmu di sekolah yang lain itu pasti berbeda. Kamu jangan bangga nilai kamu 90 misalkan. Tapi kawanmu di sekolah lain itu nilainya 70. Karena bisa jadi 70 kawanmu itu di sekolah lain itu standarnya sama seperti nilai kamu yang 70, nilai kamu yang 90. Jadi untuk SNPTN itu penilaiannya dari sudut pandang sekolah. Jadi kalau kamu daftar SNMPTN, pastikan dulu orang yang lebih tinggi nilainya dibandingkan kamu di satu sekolah mendaftar jurusan yang sama atau berbeda dengan kamu. Itu yang pertama kan. Yang kedua, pastikan dulu orang yang lebih tinggi nilainya tadi meskipun mendaftar jurusan yang sama, mereka memahami atau tidak, menggunakan prosedurnya atau tidak, menggunakan manajemen, strategi dan trik untuk penempatan jurusannya atau tidak. Kalau tidak, jangan khawatir. Meskipun nilai kamu nilai kamu sedang, nilai kamu sederhana dibandingkan nilai kamu yang tinggi, kalau dia tidak memahami prosedur dan strategi yang ada, maka dia tidak akan keterima. Sementara kalau kamu sederhana nilainya, tapi kamu memahami mekanismenya dan prosedurnya, maka kamu akan banyak peluangnya keterima SNPTN. Nah, ini sekolah teman-teman semua. Itu SNPTN. Inilah yang terbukti dengan saya. Pada saat itu saya berlomba mengambil jurusan yang sama, universitas yang sama, tetapi itu yang juara umum nggak tahu strateginya, nggak tahu penempatannya, nggak tahu metodenya, sehingga saya daftar menggunakan metode tertentu, menggunakan strategi tertentu. Alhamdulillah, saya keterima di Universitas Lampung Ilmu Pemerintahan dan mendapatkan beasiswa bidik misi. Dia tidak keterima. Pinter loh dia. Sama. Nah, anak yang pinter tadi daftar juga SBMPTN.
dengan metode yang sama, strategi yang dia tidak kuasain di SBMPTN-nya, dengan sistem tes SBMPTN yang dia tidak tahu mekanismenya, apa yang terjadi? Meskipun nilainya tinggi hasil tesnya, tapi dia nggak keterima di jalur SBMPTN. Maka teman-teman semua, ini sebagai contoh untuk SNPTN. Nah sekarang kita masuk, kalau SBMPTN gimana? Oke, jadi begini, ada lembaga, ada panitia namanya LTMPT. Oke, ini LTMPT. Nah, LTMPT menurunkan beberapa kebijakan, diantaranya harus ada UTBK. Jadi LTMPT membuat mekanisme baru namanya UTBK, ujian tes berbasis komputer. Ini UTBK. UTBK ini untuk apa? Apakah UTBK ini sama SBMPTN? Tentu tidak. UTBK adalah syarat untuk bisa diseleksi di SBMPTN. Jadi ini punya sistem dan strategi sendiri untuk bisa mendapatkan peluang diseleksi dan memahami mekanisme dan prosedural SBMPTN. Ini udah jadi SBMPTN nih. SBMPTN adalah syarat untuk diseleksi masuk perguruan tinggi. Ini universitasnya. Jadi ini UTBK udah diselimutin sama SBMPTN, oke? Udah jadi SBMPTN, itu seleksi untuk masuk universitas. Jadi teman-teman semua, ini bukan sekedar perkara soal. Ini bukan sekedar metode pelajaran. Ini bukan tentang sekedar nilai, tapi ini tentang memahami sistem, kemudian SOP, kebijakan, ketentuan, dan yang jauh lebih penting daripada itu, kita harus lebih memahami tentang strategi, rumus suksesnya seperti apa, triknya seperti apa, dan senjatanya seperti apa. Nah, jadi teman-teman semua, kita harus pahamin ini. Nah, ternyata ini nggak bisa digabung UTBK dan SBMPTN-nya. Harus kita pahamin sendiri. UTBK itu punya rumus sendiri, UTBK itu punya strategi sendiri, begitupun SBMPTN. SBMPTN itu punya rumus, punya strategi, punya trik, punya taktik, dan punya langkah-langkah untuk bisa layak dikatakan keterima SBMPTN. Nah, ini sebagai pengantar pemahaman di awal supaya kamu bisa benar-benar berpikir bahwa UTBK itu nggak melulu tentang tryout, nggak melulu tentang belajar matematika atau fisika atau kimia atau TPS atau TKA doang. Tidak. Kalau kamu hanya bicara tentang TPS dan TKA doang, maka kamu akan lari pembahasannya ke poin soal. Aduh, soal TPS gimana ya? Aduh, ngerjain soal fisikanya gimana ya? Aduh, rumus Pitagorasnya gimana ya? Aduh, rumus aljabarnya gimana ya? Aduh, hukum deret gimana ya? Itu nggak clear teman-teman semua. Dan itu bisa kamu pelajarin di banyak platform. Google, YouTube, Instagram, banyak banget orang yang mengakses, mengajarkan kamu untuk belajar TPS dan TKA dan memahami soal-soalnya. Di program ini kamu tidak sekedar dituntut untuk ke poin ini, karena ini bisa kamu dapat di mana-mana deh, nggak perlu lagi kami concern ngejelasin ke kamu. Tetapi kami pengen menjelaskan satu hal untuk UTBK yang harus bisa kamu lakukan adalah kamu harus mampu mendapatkan satu rahasia penting. Apa itu? Rasionalisasi nilai. Oke? Nah, jadi begini. Kalau SNPTN, rasionalisasi nilainya gimana? Enak. Nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Jadi semester 1 sampai semester 5 dikompilasi, dimasukkan ke dalam sebuah rumus, maka muncul di situ nilainya, kemudian peluangnya yang mana untuk UTBK. Seperti apa? Kalau tahun 2019 enak. Tes UTBK-nya dulu, baru daftar SBMPTN. Nah, setelah tes UTBK itu keluar nilainya, baru tes SBMPTN-nya, baru seleksi SBMPTN-nya. Tahun 2020 daftar UTBK barengan dengan daftar SBMPTN.
tes, langsung pengumuman SBMPTN. Terus dari mana rasionalisasi nilainya? Nah, maka teman-teman semua, di program ini kami akan mengajak kamu, kami akan mengajarkan kamu, kalau kamu benar-benar mau memahami rasionalisasi nilai, keuntungan daripada memahami rasionalisasi nilai itu gimana? Keuntungan kamu bisa melakukan, dan ketika kamu sudah mendapatkan hasil rasionalisasi nilai, kamu akan tahu standar kemampuanmu sekarang itu di mana dan di angka berapa jika di-compare ke dalam sistem UTBK. Kalau kamu sudah tahu, maka kamu sekaligus akan tahu jurusan apa saja, kampus mana aja yang layak dan memiliki peluang besar untuk kamu bisa keterima. Sehingga kamu nggak ambisius, saya pengen ke UGM, tapi nilai kamu itu nggak bakalan masuk di UGM. Saya pengen ke ITB, ya oke, nggak apa-apa. Kalau sekedar untuk daftar doang nggak apa-apa. Tapi peluangnya kecil banget. Jadi teman-teman semua, poinnya adalah untuk UTBK kamu harus memahami rasionalisasi nilai. Dan nggak cukup sampai di situ. UTBK ini kamu harus pahami rumus mengerjakan kelompok soal. Gimana maksudnya rumus mengerjakan kelompok soal? Jadi begini, untuk di UTBK itu kan menggunakan sistem respon butir teori. Jadi ada beberapa pengelompokan. Anggaplah berkaca dengan 3-4 tahun yang lalu, menggunakan sistem yang pertama, soal kelompok sulit banget. Yang kedua, kelompok soal ringan atau sedang, kelompok soal mudah, dan kelompok soal nggak mungkin bisa kamu kerjakan kecuali kalau kamu punya level EQ yang tinggi. Maka ini menggunakan hukum tebak, menggunakan rumus tebak. Ada keempat ini, sulit banget, sedang, mudah. Itu gimana cara ngelihatnya? Mau dikerjain semua? Iya, kalau di bagian awal kamu sudah ketemu soal yang sulit, nah maka kamu harus tahu rumus-rumus membaca kelompok soal seperti apa aja yang itu ringan. Artinya kalau kamu mengerjakan, kamu nggak terlalu banyak mikir, kamu nggak terlalu memakan kepusingan, itu cepat selesai. Baru sedang, baru sulit, baru tebak. Artinya kita harus belajar ininya juga. Bukan tentang aljabarnya seperti apa, bukan tentang Pitagorasnya bagaimana, bukan tentang hukum deretnya seperti apa, bukan teman-teman semua. Jadi ini malam berasa cepat sekali, tetapi saya harap video ini bisa membuka satu cakrawala berpikir teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa memahami dengan detail UTBK apa aja yang harus teman-teman pikirkan. Dan belum lagi SBMPTN. Di SBMPTN itu ada unsur zonasinya, mini zonasi. Mulai dari tahun ini SNPTN udah mulai berlaku zonasi. Kemudian yang kedua, SBMPTN 99% prediksi kami, ini penamaan kami mini zonasi. Artinya apa? Minimal kamu salah satu jurusan yang kamu pilih harus di wilayah terdekat. Anggaplah kamu di Kalimantan Barat misalkan begitu. Maka salah satu universitas atau jurusan yang harus kamu pilih adalah universitas yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kamu di Lampung misalkan, maka salah satu universitas yang ada yang harus kamu pilih adalah universitas yang ada di Lampung, baik ITERA, Institut Teknologi Sumatera, ataupun Universitas Lampung. Yang satunya di mana terserah. Yang satunya mau ke Aceh, mau ke Papua, mau ke UI, mau ke ITB, mau ke UGM, terserah. Tetapi nggak asal menempatkan, tidak asal memilih. Kenapa? Karena sistem SBMPTN ada strategi penempatan jurusan, fakultas, dan universitas. Nah dulu 2013 saya dulu, kemudian 2014 adik saya, 2018 adik saya yang terakhir. Ini adalah jalan terbaik. Oke, meskipun ngerjakan UTBK-nya kecil, tapi dia bisa keterima SBMPTN. Saya meskipun nilainya sedang,
Karena saya memahami tentang strategi, rumus, kemudian taktik dan senjatanya, maka saya bisa keterima di jalur SNMPTN, sementara yang juara umum itu nggak keterima. Ini menandakan bahwa masuk universitas itu, masuk kuliah itu, baik SNPTN maupun SBMPTN atau KIP kuliah, itu sama aja seperti perang. Artinya, kalau kita perang, kita tidak punya strategi, kita tidak punya trik, kita nggak punya taktik, kita nggak punya rumus-rumus jitu, kita nggak punya senjata, kita pasti kalah. Oke? Kalah atau menang. Oke? Jawabannya pasti kalah. Sekarang kamu sekarang cek. Tidak sampai 1 bulan lagi kamu akan mendaftar SBMPTN atau UTBK, sehingga kamu akan pengumuman di situ. Kamu akan membuktikan kamu berada di dalam orang yang kalah atau berada di dalam orang yang menang. Kalau kamu tidak memahami struktur 3 item, 4 item tadi, baik UTBK-nya, SBMPTN-nya, universitasnya dan LTMPT-nya, kamu akan berada di sini. Saya pastikan 90% kamu akan ada di sini. Tapi kalau kamu memahami strateginya, memahami rumus-rumusnya, memahami kebijakan, sistem dan SOP-nya, maka insya Allah 90% kamu akan punya peluang yang besar untuk keterima di SBMPTN. Artinya kamu menang di sini. Nah, kabar baiknya adalah teman-teman semua, selain daripada 6 hari ke depan, 6 malam ke depan, kamu akan mendapatkan materi rutin setiap malamnya seperti ini, baik dari saya ataupun dari tim saya. Kabar baiknya adalah banyak banget di luar sana yang pengen mendapatkan pembinaannya lebih serius, mendapatkan pembinaannya lebih lengkap, mendapatkan pembinaan untuk bisa sukses SBMPTN. Ini versi lengkapnya. Nah, jadi banyak banget itu yang WhatsApp saya, yang DM Instagram saya, yang DM Instagram Lampung Cerdas, minta, Kak, ada nggak sih Kak program yang itu kami dibimbingnya nggak cuman lewat grup YouTube, nggak cuman lewat grup WhatsApp, tapi adakah kami dibimbing secara serius, ada komunikasi yang intens, ada pembinaan dengan yang intens, ada pembekalan yang intens, supaya kami benar-benar bisa pede, bisa punya pembekalan yang matang untuk bisa keterima SBMPTN. Saya pengen jawab dari permasalahan-permasalahan mereka, dan mungkin ini permasalahan kami. Saya pengen mengucapkan kabar gembiranya. Lampung Cerdas memiliki program namanya Pro SBMPTN. Oke, kabar baiknya Lampung Cerdas memiliki program Pro SBMPTN. Di program Pro SBMPTN ini, kamu akan mendapatkan, yang pertama, kamu akan mendapatkan lebih dari 40-50 video full membahas tentang strategi UTBK, strategi SBMPTN, strategi untuk bisa dapat KIP kuliah, strategi untuk bisa mendapatkan biaya kuliah yang ringan. Karena ini penting untuk kamu pahamin. Kalau kamu nggak paham di dalam proses pendaftarannya nanti SBMPTN, maka UKT kamu bisa tinggi loh. Bisa jadi kamu udah lulus tapi nggak bisa kuliah karena orang tuanya nggak punya biaya. Jadi tugas kita adalah kita berikan strategi untuk kamu bisa mendaftar sesuai dengan SOP SBMPTN sehingga UKT kamu ringan. Jadi poin pertama yang kamu dapatkan adalah lebih dari 40 video. Tentang apa? Tentang strategi, trik, taktik, dan senjata, serta rumus-rumus UTBK, SBMPTN, KIP kuliah, dan membangun kesuksesan di SBMPTN itu sendiri. Yang kedua, kamu akan mendapatkan ini teman-teman semua. Teman-teman akan mendapatkan yang namanya e-modul. Kalau ini harganya, kalau di Lampung kami jualnya ini harganya 370.000. Tetapi ini buku banyak barcode-nya dan lain sebagainya, sehingga di setiap barcode-nya teman-teman bisa mendapatkan banyak hal. Tetapi di program ini
Pro SBMPTN teman-teman gratis untuk mendapatkan e-modulnya. Dan ini paket lengkap, bisa kamu pelajarin, bisa kamu latihan, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita di program ini ada pembekalan, ada pembinaan. Dengan saya menjelaskan tentang strategi-strateginya, dan langsung dengan mentor-mentor terbaik kami yang sejak tahun-tahun kemarin membimbing kakak-kakak tingkatmu yang sekarang mereka sudah keterima di PTN favoritnya. Dan mereka akan kami akan memberikan lebih dari 30 sesi pertemuan untuk membimbing kamu mulai dari tanggal 27 Februari besok sampai dengan kamu proses penutupan pendaftaran SBMPTN atau proses pendaftaran UTBK. Sehingga kamu benar-benar matang pembekalannya. Kenapa mulai dari tanggal 27? Karena program ini baru kita mulai. Baru kita mulai aja sudah hampir 2.000 orang di seluruh Indonesia yang join. Ini benar-benar terbatas. Kalau kamu lambat di dalam berpikir, lama dan ragu-ragu, kami tidak memaksa. Tetapi yakinlah kamu akan menyesal di akhir hari nanti karena kamu tidak ikut program ini. Itu yang ketiga. Yang pertama dapat video yang lengkap. Yang kedua dapat e-modul. Yang ketiga dapat lebih daripada 30 sesi pertemuan. Yang keempat, kamu akan mendapatkan 3 kali tryout dari sistem ini dan sekaligus rasionalisasi nilai UTBK. Dari nilai-nilai dan strategi-strategi dan instruksi-instruksi yang ada di video kamu kerjakan, dan itu nanti akan kamu kumpulkan, akan kamu upload di dalam satu sistem kami, lalu di situ kami masukkan ke dalam sistem. Di situ kamu akan mendapatkan data rasionalisasi. Oke? Nah, selanjutnya, selain daripada video, e-modul, kemudian 30 sesi pertemuan, kemudian mendapatkan yang namanya 3 kali tryout dan rasionalisasi nilai, kamu juga untuk di program ini kami akan memberikan beasiswa buat kamu yang terpilih berdasarkan sistem nanti. Jadi kami sudah buatkan SOP-nya untuk kamu yang benar-benar serius akan punya satu kesempatan mendapatkan beasiswa kuliah dari Lampung Cerdas. Dan akan kami berikan kemudahan kepada kamu supaya kamu benar-benar bisa. Semua yang join punya kesempatan. Tetapi kami hanya pilih 1-2 orang aja yang benar-benar lolos seleksi versi sistem kami. Nggak cukup sampai di situ. Kita akan berikan setiap harinya minimal 1 jam untuk diskusi kepada kamu, untuk sharing kepada kamu. Jadi kalau kamu ada yang bingung, ada yang masih nggak tahu, kamu bisa tanyakan di grup khusus Telegram Pro SBMPTN. Dan masih banyak yang lainnya teman-teman semua yang akan teman-teman dapatkan. Saya akan jamin kalau kamu benar-benar serius, kamu benar-benar join Pro SBMPTN, insya Allah peluang kamu keterima SBMPTN akan jauh lebih besar. Seperti tahun kemarin 2020, lebih dari 90% binaan kami keterima di PTN yang mereka impikan. Tahun 2019, lebih dari 87% binaan kami keterima di PTN favoritnya. Muncul pertanyaan daripada orang-orang yang bertanya di saya di DM, di WhatsApp dan lain sebagainya. Kak, gimana caranya untuk ikut program ini? Saya sudah pengen. Sabar. Sekarang sudah ada hampir 2.000 orang yang join teman-teman semua. Dan ini kesempatan terbaik kamu malam hari ini. Silahkan kamu hubungin kakak panitia, kakak admin grup yang mengirim materi ini ke kamu. Sampaikan kepada mereka, Kak, saya mau sukses. WhatsApp ke mereka, Kak, saya mau sukses. Atau katakan kepada mereka, Kak, saya mau join Pro SBMPTN. Maka kamu akan diarahkan, kamu akan dibimbing, kamu akan dibantu untuk bisa daftar Pro SBMPTN. Oke? Daripada kamu hanya membeli modul ini doang 370.000, atau kamu beli buku di Gramet atau buku di toko-toko buku yang harganya ratusan juga, di sini kamu sudah mendapatkan semuanya. Dapat bukunya dalam bentuk e-modul bisa kamu pelajarin, dan dapat materi-materi pembimbingan, dan dapat plus-plus yang lebih banyak lainnya. Jadi silakan kamu hubungin panitia, silakan kamu hubungin kakak admin, katakan, Kak, saya mau sukses. Kak, saya mau join Pro SBMPTN. Dengan begitu, saya yakin kamu akan
dibantu oleh mereka, dan saya akan tunggu kamu di member area Pro SBMPTN, dan saya akan tunjukkan kepada kamu ini loh strategi-strategi supaya kamu lulus di jalur SBMPTN. Nah, mungkin itu teman-teman semua sekilas materi inti ditambah dengan kesempurnaan untuk kamu yang benar-benar serius. Jadi selama 6 malam ke depan itu tetap ada materi-materi seperti ini. Tetapi itu tentu tidak lengkap karena membuat 40 video itu aja banyak banget, lama banget. Membahas modul latihan. Tetapi di Pro SBMPTN kamu akan mendapatkan itu semua lengkap. Seperti baju yang saya pakai, Pro SBMPTN. Artinya kita akan benar-benar pro dengan teman-teman yang mau sukses SBMPTN. Ingat, ini hanya untuk kamu yang serius dan mau membahagiakan kedua orang tua. Kalau kamu ragu-ragu mau membahagiakan ke orang tua, kalau kamu ragu-ragu mau sukses SBMPTN, stop, nggak usah daftar program ini dan nggak usah daftar SBMPTN. Karena ragu-ragu hanya membuahkan penyesalan. Maka kalau kamu yakin mau membahagiakan mereka, orang tua kamu yakin pengen menyukseskan kedua orang tua kamu, dan kamu yakin pengen lolos SBMPTN, saya tunggu kamu di member area Pro SBMPTN, dan saya tunggu kamu di Telegram khusus Pro SBMPTN. Di sana kamu akan mendapatkan banyak informasi dan strategi untuk sukses SBMPTN. Salam sukses untuk kamu. Saya tunggu di member area. Terima kasih.